Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wa bitaufiqihi tattasilul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas satu buah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan selain daripada naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini merupakan pemimpin yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan hukum-hukum Allah, menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang sahabat, yang mana sahabat ini mengatakan bahwasanya agar diberikan keringanan kepada seorang anak toko yang mencuri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya. Itulah bentuk keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya apabila seseorang menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil dan menjadi pemimpin yang jujur, bukan memperkaya diri dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman sekarang mungkin jarang orang yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, karena biasanya hari-harinya banyak bermain, bercanda dan lain sebagainya. Makanya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pemuda ditolong oleh Allah, yaitu pemuda Ashabul Kahfi, dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman seorang raja yang zalim. Karena apa? Karena mereka ini taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka masuk ke dalam gua selama diwafatkan selama 309 tahun. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau menyaksikan seseorang datang ke masjid, maka saksikanlah dia merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Memang hati kita ini harus dekat dengan masjid, kita cinta dengan masjid. Azan dikumandangkan, kita datang ke masjid. Begitulah semestinya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah 2 orang yang mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Artinya apa? Mereka ini sama-sama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ketika salah seorang yang meninggal, maka saling mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah karena berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah seseorang yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang senantiasa selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sepi, tempat yang sunyi, sehingga meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seseorang mengingat Allah, senantiasa istighfar. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Memang kita dianjurkan untuk senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat Allah, maka kita akan malu apa yang kita kerjakan, maksiat-maksiat, dosa-dosa yang kita akan kerjakan. Kita malu, maka kita tidak akan jadi untuk menjalankan dosa-dosa tersebut. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah seseorang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan memiliki paras yang cantik. Maka dia mengatakan, inni akhafullahu rabbul alamin. Dia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah
Tuhan semesta alam. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh salah seorang istri raja, ada yang mengatakan Zulaikha namanya, maka Nabi Yusuf alaihi salam tidak sedikit pun tertarik dengan seorang wanita ini. Lebih kuatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Zulaikha mengajak Yusuf untuk berzina, maka Yusuf berlari, ingin keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga orang-orang yang seperti ini akan memberikan naungan, memberikan pertolongan di akhirat nanti. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah seseorang yang bersedekah, merahasiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Artinya apa? Dia ini bersedekah dengan keikhlasan, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu boleh saja kita bersedekah terang-terangan, akan tetapi lebih utama kita merahasiakan sedekah kita. Ini bentuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Inilah tadi hadis Nabi SAW, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, kemudian pemuda yang senantiasa selalu beribadah kepada Allah, seseorang yang terpaut hatinya dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah seseorang yang senantiasa selalu berzikir dalam tempat yang sepi dan menetes air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang yang takut kepada Allah, seorang laki-laki yang diajak berzina seorang perempuan, kemudian yang mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah seseorang yang merahasiakan sedekahnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.